Ada sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair, populer dengan nama Ibnu Zubair. Namanya Abdullah bin Zubair, populer dengan nama Ibnu Zubair. Apa amal atau ibadah yang pernah dilakukan oleh Abdullah ibnu Zubair ini? Yusuf bin Al-Majishun meriwayatkan dari periwayat yang siqah, periwayat yang terpercaya dengan sanadnya. Dia berkata, Ibnu Zubair membagi masa itu menjadi 3 malam. Satu malam dia salat berdiri hingga subuh, dan satu malam lagi dia rukuk hingga subuh, dan satu malam lagi dia sujud hingga subuh. Inilah bentuk salat yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Zubair. Salat malam atau salat tahajud. Seperti apa salat tahajud Ibnu Zubair ini? Ada 3 bentuk. Sekali malam dia salat tahajud, kaum ibu. Dia salat, dan yang dia panjangkan atau yang dia lamakan adalah berdirinya. Bukan berdiri kosong. Ketika dikatakan yang dia panjangkan adalah berdirinya, ini artinya bahwa ayat atau surah yang dibaca oleh Ibnu Zubair panjang. Panjangnya tak tanggung-tanggung, sampai datang waktu subuh baru rukuk dia. Jadi seandainya Ibnu Zubair ini menghidupkan sepertiga malam terakhir, itu lebih kurang jam 2:30 atau jam 3. Sampai waktu subuh lebih kurang jam 5 kurang 1/4 waktu kita ni. Dari jam 3 sampai anggap jam 4:30 baru rukuk dia. Ini bentuk yang pertama. Yang dia panjangkan adalah berdirinya, dalam arti surah yang dia baca itu panjang. Karena membaca Al-Quran dalam solat ini, kaum ibu, adalah yang paling utama. Mengaji atau baca Quran di luar solat saja, pahala per hurufnya berapa, bu? 10. Itu kalau kita baca Al-Quran di luar solat. Apalagi kalau kita baca Al-Quran di dalam solat, lebih besar lagi keutamaannya. Maka tak heran Ibnu Zubair, lamanya dia berdiri, panjangnya surah yang dia baca itu sampai datang waktu subuh. Awak kadang pakai surah langganan aja. Inna a'tayna 1, qul huwallah 1. Tidak pernah berubah-ubah ayat solat. Sebanyak tu ayat atau surah dalam Al-Quran. Oh, tapi kan solatnya sah, Pak Ustaz? Sah. Dia berbeda, kaum ibu. Kalau kita solat sendiri, dan itu pastinya solat sunat, silahkan semampu kita panjangkan ayat atau surah itu. Berbeda dalam solat berjamaah bagi imam. Bagi imam dalam solat berjamaah jangan pakai dasar ini, tak bisa. Ada hadis Nabi, siapa yang menjadi imam hendaklah dia meringankan. Meringankan itu ayat yang dibaca oleh imam itu mesti yang sedang-sedang. Kenapa? Karena yang mengikut itu kata Nabi tak sama semuanya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Kuat dan lemah di sini ada fisik. Ada fisiknya yang kuat, berdiri lama-lama. Ada yang lemah, tak kuat berdiri lama-lama. Ada yang tak kalah penting tentu iman. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah. Nah, maka imam mesti bijaksana. Tak boleh sesuka dia saja. Ya. Nah, karena yang mengikut itu bermacam-macam orang. Jadi harus sedang-sedang. Imam ni kadang serba salah, kaum ibu. Ya, pendek betul ayat imam tu. Komentar yang tua-tua. Ya, imam ni asal solat aja kan. Ya, ayatnya pendek betul. Panjang ayat atau surah yang dibaca oleh imam tu. Komentar yang mudah-mudah. Imam ni nak menenggang katanya. Ya kan? Besok tak nampak anak muda tu datang lagi. Dicarinya masjid yang imamnya sesuai dengan selera dia. Nah, maka pesan Nabi menjadi imam ni harus bijaksana. Nah, tapi kalau solat sendiri silahkan semampu kita. Bacalah
ayat atau surah yang panjang-panjang. Karena semakin banyak kita baca Al-Quran dalam solat, itu semakin bagus. Nah, ini bentuk yang pertama, solat tahajud dari Ibnu Zubair. Yang kedua, bentuk solat tahajud Ibnu Zubair ini yang dia panjangkan adalah rukuknya. Seperti apa panjangnya rukuk yang dilakukan oleh Ibnu Zubair dalam solat tahajudnya, sampai datang waktu subuh baru bangkit dia. Apa maksudnya dia panjangkan rukuk? Adalah dia perbanyak tasbih dalam rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu yang dia panjang. Jadi boleh kaum ibu, ya. Bahkan bagus, semakin banyak kita baca tasbih dalam solat, ya bagus. Apalagi kalau dapat imam agak lambat. Nah, kita dah selesai tasbih 3 kali, boleh kita tambah Pak Ustaz? Silakan. Daripada terbayang yang tidak-tidak yang akan mengganggu kehusuan kita. Jangan biarkan pikiran yang tidak-tidak masuk di saat kita mengerjakan solat. Terbayang yang macam-macam nanti. Terbayang hutang yang mau jatuh tempo. Terbayang anak belum dijemput sekolah. Ini akan bisa merusak kehusuan kita dalam solat. Maka silahkan tambah, ya. Bahkan dengan doa pun boleh. Tapi kalau diucapkan doa itu wajib dengan bahasa Arab. Kalau tidak dengan bahasa Arab dia ucapkan, maka batal solat. Nah, ini bentuk yang kedua dari Ibnu Zubair, dia panjangkan rukuknya sampai datang waktu subuh. Yang ketiga, bentuk solat dari Ibnu Zubair ini yang dia panjangkan adalah sujudnya. Seperti apa panjangnya sujud yang dilakukan oleh Ibnu Zubair? Sampai datang waktu subuh baru dia bangkit. Lagi-lagi maksudnya yang dia perbanyak adalah tasbih dalam sujud. Begitulah solat tahajud yang dilakukan oleh Ibnu Zubair. Apakah ini ada perintahnya dari Nabi? Tidak ada. Ini pandai-pandai Ibnu Zubair yang membuat, dia yang mengamalkan. Lalu apakah ini sesat? Tidak. Ini baik karena tidak ada yang menyalahi di sini. Nah, begitu para sahabat kaum ibu rahimakumullah melakukan ibadah, terutama solat. Ini menunjukkan bahwa di saat solat mereka mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kelezatan yang luar biasa yang tidak akan didapat kecuali dengan solat. Sedikit kita berbicara tentang solat tahajud. Solat tahajud ini adalah solat utama setelah solat fardu. Dalam hadis ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, solat apakah yang paling utama setelah solat fardu?" Dijawab oleh Nabi SAW, adalah solat di keheningan malam. Solat apa itu? Solat tahajud. Di antara keutamaan solat tahajud ini, bahwa orang yang rutin istiqamah melaksanakan solat tahajud, dia akan masuk ke surga Allah tanpa hisab, tanpa dihitung kaum ibu. Dan kita tahu bahwa proses hisab inilah satu hal yang sangat menakutkan kita. Dan ada orang yang akan lama proses sidang atau hisabnya nanti di hari kemudian. Orang yang istiqamah melaksanakan solat tahajud, dia akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian, orang yang istiqamah melaksanakan solat tahajud ini, dia akan dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Kalau Allah banggakan kepada malaikat, berarti statusnya lebih dari malaikat lagi itu kaum ibu. Ketika ada seorang hamba bangun di tengah malam, dia solat, mendekatkan diri kepada Allah. Apa kata Allah kepada malaikat? "Hei malaikatku, lihat hambaku ini. Dia bangun di saat kebanyakan manusia tertidur. Tak ada yang melihat dia. Maka dia solat malam ini, dia rela meninggalkan nyenyaknya tidur hanya karena aku. Hanya untuk mendekatkan diri kepadaku. Padahal dia belum pernah melihat aku," kata Allah. Dibanggakan oleh Allah kepada malaikat orang yang istiqamah melaksanakan solat tahajud ini. Luar biasa. Kalau solat-solat lain barangkali ada peluang riaknya besar, ya, solat duha, apalagi ke masjid, ya.
Padahal secara afdalnya kan solat sunat itu di rumah kaum ibu. Ya. Barangkali untuk solat-solat duha, ya, barangkali masih terbuka peluang riaknya kalau dia tak pandai manage hatinya. Tapi kalau solat tahajud ini di saat dia laksanakan, bagaimana dia akan riak? Kebanyakan manusia tertidur. Kecuali kalau di pagi harinya bercerita dia di kedai sayur, di kedai lontong. Ambo bangun tadi malam jam 2:30 katanya. InsyaAllah nikmat betul solat tahajud itu. Kan tak perlu. Apalagi kalau ada maksud riak di situ. Dan ingat kaum ibu, yang terpenting dan yang paling Allah sukai itu melakukan ibadah itu secara rutin, walaupun sedikit. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan amal itu secara rutin, berkelanjutan walaupun sedikit. Jadi biarlah solat tahajud itu 2 rakaat misalnya bisa kita lakukan, tapi rutin. Setiap malam kita tahajud. Daripada ada orang sesekali bangun untuk solat tahajud, dia banyakkan rakaatnya sampai 12 rakaat, tapi dalam hati terbesit, ya Allah ini untuk 1 bulan. Lebih baik yang pertama tadi lagi. Biarlah 2 rakaat tapi rutin, berkelanjutan. Dan tentu yang lebih hebat lagi, banyak rakaatnya rutin pula. Sama dengan berinfak. Berinfak biarlah sedikit tapi rutin, daripada sesekali dengan jumlah besar tapi jarang. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amal itu secara rutin, berkelanjutan. Inilah kajian kita kaum ibu, mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ada beberapa poin yang telah kita sampaikan tentang hijrah dan tentang solat malam yang dilakukan oleh Ibnu Zubair. Walaupun itu tak ada dalam hadis, namun itu tergolong kepada bid'ah mahmudah atau bid'ah yang baik. Dan kita telah ingatkan pula tentang luar biasanya keutamaan dari solat tahajud ini. Baik, kita lanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Kita persilahkan ibu-ibu yang ingin bertanya, baik tentang materi kita ini atau hal-hal lain yang perlu kita diskusikan. Kita persilahkan.